Kalau orang yang kayak curhatnya di sosial media itu mungkin kayak yang gak punya teman ya, atau yang gak bisa dipercaya. Iya, gak punya dia pengen curhat cuman gue curhat ke siapa gitu. Mungkin ini balasan dari, bukan balasan sih, maksud gue ini adalah sebab akibat gue dulu ketika even memang itu ada hambatan. Orang tua sendiri yang menghambat, even itu keluarga sendiri yang menghambat, Itu, tapi itu jadiin buat apa sih, penyemangat gitu. Hai guys, balik lagi di podcast 1Mbps. Sebenarnya podcast kita 1Mbps itu belum ada namanya khusus gitu. Cuman yaudahlah ya, itu tidak membatasi kita untuk berkarya. Jadi kita bikin karya dulu kan. Jadi podcast kali ini kita didatangkan menghadirkan atau apa nggak tahu sebutannya, karena emang kita juga tidak mengharapkan orangnya ini datang. Tidak diundang juga. Jadi langsung aja nih orangnya. Ayo dong Pak, ini frame Pak. Oh udah mulai. Udah mulai. Tadi. Gimana sih ini? Gua didatangkan enggak. Ya. Datang sendiri. Iya. Juga enggak sih. Datang sendiri dong. Tadi datang sendiri. Iya, datang sendiri, cuman enggak di gimana sih? Jatuhnya kayak ini ya. Jatuhnya gue di sini iya kayak jelangkung dong. Nanti pulang juga nggak diantar kan? Antar lah, jangan gitu dong. Ya, enggak lah. Ya kan secara tidak langsung. Kan udah gede. Secara tidak langsung gue di sini adalah narasumber, bintang tamu. Okay. Selama ini kan kalau gue nge-host nggak pakai kacamata, makanya gue sedikit beda pakai kacamata sekarang. Pakai kacamata supaya kelihatan beda. Udah itu aja, gak ada yang lain. Padahal intinya tuh pengen kelihatan intelek aja gitu. Emang harus orang kalau pakai kacamata kelihatan intelek gitu ya? Sebenarnya enggak, cuman mungkin kalau orang-orang ngelihatnya itu oh ini kayaknya pinter deh gitu. Oh, iya. Rajin belajar kayaknya bener Bu, bener kayaknya gitu. Ya coba tes lah. Hah? Tes. 320 dibagi 5. Jangan matematika dong. Itu gampang loh, hitungan jari juga bisa. Gua gak mahir matematika. Mahirnya? Kenapa gua kuliah ngambil fakultas hukum? Karena gua menghindari dari matematika. Emang hukum gak ada hitung-hitungannya? Ada sih. Gue terjebak kan? juga. Semuanya juga pasti ada hitung-hitungan. Ada, cuman di awal semester sampai semester 4 tuh nggak ada. Ada di semester 5 kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, makanya gue terjebak juga. Skip bahasan kita bukan itu kali ini. Jadi apa? Kita mau bahas apa di sini? Jadi gini, sebenarnya gue juga masih bingung sih mau nanyain apa, karena emang biasanya dia yang jadi host gitu. Iya, kenapa makanya. sekarang tiba-tiba pengen jadi narasumber? Nggak apa-apa lah, gantian. Mana dia yang ngajak lagi? Nggak apa-apa, ganti sekarang memperkenalkan diri lah. Lu kan baru nih Inprem, coba lah perkenalkan diri. Ini kota siapa? Baru Inprem. Sebenarnya mungkin kita nggak tahu yang diupload yang mana. Jadi memang ada bahan-bahan yang sebelum ini diupload ya, memang ada bahan-bahan lain. Okay. Nanti gampang, nggak usah kenalan lo, langsung ada di describe. Anjay. Instagram. Jangan follow juga gitu. Instagram, jangan di follow. Diapain dong? Diliatin aja udah. Di blok. Nggak, itu cuma pemanis deskripsi aja sih. Iya. Nggak harus juga sih sebenarnya. Iya, nggak harus menuntut penonton untuk lihat Instagram. Ya serah deh lah. Yang penting lu baca, yang penting nonton gitu udah. Oke. Jadi gini, kan di mana-mana narasumber ditanya ya. Iya dong, tanya lah. Gue pengen dong ditanya. Chat gitu. Ih, males banget gue. Nah, ya males banget. Jarang gue jarang ditanya. Gue seringan nanya. Seringan nanya ya. Mungkin kali ini akan berbeda. Anjir, berbeda. Cobalah. Nah, makanya itu gue bingung, ini masa gue nanya interview orang yang udah banyak banget nanya. Ya nggak apa-apa lah, kan beda. Gue jadi host. Gue jadi host kan cuma penanya, nggak meluapkan imajinasi gue. Iya, tapi sebenarnya yang jadi bingungnya tuh jadi gini, kalau orang-orang lain narasumber ditanya pasti halnya udah lumrah nih, udah mainstream banget. Dengan yang diundang apa gitu ya. Udah mainstream banget, kayak sekarang lagi sibuk apa nih bahasa-bahasa. Iyalah. Lagi fokus apa? Sekarang lagi ngerjain apa? Sekarang lagi ngapain? Udah pasti udah lagi nafas kan gitu. Anjir. Terus pertanyaan itu nggak pantas buat gua. Bukan nggak pantas, iya sih. Bukan gak pantas, cuman maksudnya kayak kita pengen beda lah gitu. Katanya tadi kan pengen beda, makanya itu dari tadi gue mikir ini apa nih beda gitu. Iyalah, kita harus beda dari yang lain. Mungkin kita ngebahas yang kayak berbobot. Anjir, berbobot. Keren. Soto berbobot. Babat. Bukannya lagu ya? Gak tau apaan. Lagu TikTok itu sih yang babat. Apa sih? Gak
Tuh dia tahu tuh mulai goyang. Tuh dia tahu tuh. Ini tahu nih. Ada. Ada ini. Terus gimana? Anjing garing. Iya. Gitu deh. Jadi kita mungkin bakal kayak ngebahas topik yang sebetulnya itu bisa dikatakan berbobot ya, agak berat juga. Cuma secara tidak langsung itu juga melekat di kehidupan kita gitu, di kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan tentang ini deh, remaja-remaja zaman sekarang yang kayak Kids zaman now. apa-apa kayak sosial media gitu. Iya, Karena iya. yang gue lihat tuh kayaknya sih 24 jam itu berapa persennya itu banyaknya itu ya pegang Dihabiskan, handphone iya, gitu. Bahkan betul. ke toilet aja tuh pegang handphone gitu. Iya, bangun Karena tidur HP ya iya, kan. langsung kayak bangun tidur cek. Iya, bangun tidur cek ke HP. Padahal nggak ada WhatsApp doi. Iya, nggak ada notif. Nggak ada notif. Cuman yang jadi menarik perhatian gue adalah ketika kayak ngelihat sosial media. Kalau misalnya sekarang kan kayak apa-apa tuh demi Instastory konten. Oke, Ya, iya. cuman gue mikir kayak hidup juga ada kayak roda gitu kan, ada up and down-nya, Ya, ada betul. suka dukanya. Betul. Yang gue lihat itu adalah di sosial media kayak seolah-olah mereka tuh kayak nggak pernah berduka. Oh, Iya jadi nggak sih? nggak Kayak happy aja, lempeng aja hidupnya. mungkin ada sebagian persen orang yang tidak memperlihatkan bahwa dia sedang mengalami masalah Iya, kayak gitu kan. ada juga yang kayak sengaja, ih gue lagi kayak gini. Iya, gini, iya, gitu. iya, Ada iya, yang iya. caper juga Iya, kayak iya, gitu. oke. Cuman makanya yang kayak jadi pertanyaan gue, kenapa semuanya itu harus di-post di sosial media? Sosial media Kayak kayak gitu semuanya ya. tuh kayak dilimpahin di sosial media. Mungkin nggak ada pakem-pakem tertentu yang melarang orang selagi itu kayak positif dan baik untuk dia mungkin. Iya. Cuman itu kayak ya pasti bakal ada impactnya sih, nggak selamanya impactnya selalu positif kan, pasti ada negatifnya. Terus gimana tuh kayak menurut Cuman lo? kan kayak gimana ya? Hak asasi manusia lah. Iya. Hak orang mengekspresikan sesuatu hal, apalagi sekarang lagi eranya mungkin 4.0 sekarang kan memang lagi ya. Jadi gini sih kalau menurut gua, ya pribadi masing-masing sih punya hak untuk meluapkan apa yang dirasakan Iya, gitu. hak asasi manusia juga kan. Iyalah, HAM lah, kan kita juga dilindungi oleh HAM. Iya. Selagi memang tidak merugikan orang lain yang dampaknya yang besar gitu kan. Apa sih memang ketika kita meluapkan suatu masalah lewat Instastory yang kayak video-video galau lah, kata-kata quotes yang bikin kita semangat, kan nggak merugikan banget loh buat orang-orang yang ada di kontak kita yang lihat. Bener gak sih? Iya. Jadi kalau menurut gua, versi orang yang mungkin kayak yang kata lu hangout, happy, have fun kayak gitulah, yang tidak pernah memperlihatkan dia down, mungkin itu memang tipikal orang yang begitu gitu. Iya. Jadi ada memang bagian-bagian, bukan bagian-bagian sih, apa ya sebenarnya, bukan kalangan juga ya, apa ya, kategori lah, dikategorikan sebagai manusia yang ada yang notabene seperti itu. Jadi satu pikiran manusia dan pikiran manusia lainnya nggak sama. Iya, semuanya beda. Mungkin Iya, ada yang beda. kayak gue nggak mau kelihatan sedih sama orang-orang. Iya, Gua nggak mau ada, kelihatan susah iya. sama orang-orang. Iya, Ada juga yang ada. memang sengaja. Yang jadi pertanyaan adalah orang yang sengaja kayak kesannya tuh pengen dikasihanin orang. Mungkin ada juga yang kayak minta dikasihanin. Ada juga yang caper gitu. Iya. Nah, Paham. pertanyaannya tuh kayak apa sih gitu? Mungkin iya sih, karena kalau misalnya lagi ada masalah atau apa, hal yang pertama yang bisa sedikit melerai kesedihan itu adalah kayak dengan cerita Iya, kepada bercerita, orang lain. meluapkan lah Dengan ya. cerita aja tuh udah ngomong aja tuh kayak ditanya aja lu kenapa gitu. Iya. Dengan kayak gitu aja ya anjir gitu. Iya, udah ngerasa lega iya. banget kan. Nah, permasalahannya adalah orang itu mempunyai teman yang satu frekuensi nggak? Itu tergantung sih sebenarnya. Iya, makanya. Kalau orang yang kayak curhatnya di sosial media itu mungkin kayak yang gak punya teman ya, atau yang nggak bisa dipercaya. Iya, mungkin ya. gak punya. Dia pengen curhat, cuman gue curhat ke siapa gitu. Gue pengen curhat ke si Anu, cuman kira-kira tanggapan dia kayak gimana. Ya, Nah, dianya nggak nyaman dong, iya, otomatis. karena kalau menurut gua, yang gua alamin ya, curhat itu enak sama orang yang sedang mengalami. Jadi sama-sama mengalami. Iya, jadi ada di posisi yang sama. nah, iya kayak gitu sih. Jadi lebih ke ngalir aja gitu. Misalkan kita lagi sedih dengan suatu hal yang mungkin masalah, sama nih backgroundnya kita masalahnya. Nah, kita sama-sama tuangin cari solusi kan ketemu. Iya. Coba kalau misalkan kita cerita ke orang yang memang dia lagi ada lagi enak sama pacarnya, atau mungkin lagi ada pikiran kerja. Jadi paling kita denger, oh ya, oke, lu sabar aja.
Paling gitu-gitu doang sih kalau menurut gua, itu tidak terpuaskan gitu bagi si yang mau curhat itu. Bukan itu yang kita cari. Tapi sebenarnya ada juga beberapa orang yang tidak memerlukan adanya bukan penyelesaian ya, minta saran gini, saran kan udah curhat nih, kita suka dikasih saran, suka dikasih tahu ya. Ada juga orang yang kayak cukup, oke, gua nggak mau dengerin lo mau nasihatin gue apa, saran lo apa buat gue gitu. Yang penting gue udah mau didengar sama lo aja tuh udah bersyukur banget. Ada gitu. juga yang kayak gitu, ya. yang kayak nggak meminta, karena memang kalau misalkan curhat terus tiba-tiba ada yang kita curhatin itu orang yang kayak ngasih saran gitu kan. Ada juga orang yang kayak cuman minta didengerin. Justru kalau misalkan orang yang ngedengerin curhat kita kayak ngasih saran atau apa, justru ke dianya justru kayak nambah beban gitu gak sih? Ngerasa tertekan. Lu bukannya pro-nya sama gue, kok lu malah ngomongnya kayak gitu sih gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Intinya dia cuman pengen didengar dan itu udah bikin dia lega banget gitu, udah ngerasa lega banget. Nah, sebenarnya sih itu yang jadi masalahnya. Serba salah juga ketika memang kata lu tadi cerita terus dikasih masukan kayak gitu lu nolak, ya salah juga, lu kan curhat gitu. Gak ada salahnya juga ketika memang temen lu dengerin dan tangkep gitu ya. Terus dia ngasih motivasi atau ngasih saran ke lu, atau misalkan menyalahkan lu, karena kan dia mengoreksi lu kan. Memang kalau misalkan ada yang salah ya omongin salah, jangan lu ngomong jangan justru kayak iya aja gitu. Iya kan? Gitu. Jadi jangan kayak lu baik depan gua doang, padahal di belakang gimana gitu. Jadi wah, ini kayak curhat ini orang. Ya. Emang bener kan? Ya, fakta loh. Iya. Jadi kayak gimana ya? Gua tuh butuh memang ketika gua salah ya salahin. Jangan gua salah dibiarin gitu. Itu yang nggak baik gitu menurut gua ya, kalau untuk teman-teman gua gitu. Ketika memang kita salah ya omongin sana. Permasalahannya lagi, ada orang yang ketika memang salah dibenarkan oleh temannya, itu nggak masuk juga. Dia malah berontak. Itu yang nggak benar. Itu dia nggak berontak. Jadi lu maunya apa? Ya sih. Lu udah curhat, lu salah, lu dibenerin, lu salahnya di sini nih, lu rubah ini, lu malah berontak. Tapi kayak nggak mau nerima kalau lu tuh salah sebenarnya. Iya, itu ya gue yang gimana ya? Bukan nggak habis pikir sih, gue yang egois, apa temen gue yang egois? Karena satu sisi gue nangkep mungkin ya, karena pembahasan di via chat, mungkin itu juga sih masalahnya. Ketika memang kita curhat lewat via chat media sosial, kita nggak bakal tangkep intonasi nadanya seperti apa, dia penyampaiannya, dia arahnya kemana, karena kan kita cuma baca doang, nggak tahu. Kalau misalkan kita ngobrol lo telepon sih enjoy gitu, atau bahkan ngobrol langsung gitu, ketemu lah, ya itu masih enak. Nah, makanya permasalahannya adalah ketika memang kita curhatnya lewat chatan, itulah itu beda, kayak nangkepnya itu pasti beda banget. Pasti beda. Lu apa yang kita ketik itu kalau nyampe ke orang lain itu pasti bakal beda banget. Cara nangkepnya. Beda banget. Kayak kalau ngobrol langsung aja tuh bisa salah tangkep, apalagi kalau dengan tulisan doang. Nah, iya gitu kan. Gini, misalkan dia ngasih teks ke kita, padahal nadanya rendah gitu, ngebaik-baikin kita. Cuman kita nangkepnya kayak anjing ini kok orang ngegas. Karena suasana hati kita lagi nggak enak. Iya itu true, itu dia. Jadi gimana ya? Serba salah juga sih kalau menurut gue. Ada juga orang yang kayak, gue bingung sih, ini lucu nggak? Sebenarnya bukan lucu ya, aneh aja gitu. Yang kayak sengaja curhat di sosial media, nulis segala macam tanpa kayak tanpa mengenal privasinya dia sendiri gitu. Jadi dia curhat di situ, padahal sebenarnya mungkin itu buat cari perhatian gitu nggak sih? Simpatisan buat lu kenapa? Ya, gitu. Nah. Padahal menurut gue tuh kayak gak semua yang sekontak sama lu, gak semua orang yang baca status lu, curhatan lu itu pro sama lu gitu. Jadi jadi intinya gini sih kalau menurut gue, lu boleh menuangkan suatu hal di sosial media, cuman tahu batasan gitu. Ketika memang privasi bahasa gue namanya Sunda ya. Maksud gua, iya maksud gua gitu. Ketika memang ada yang memang harus dibatasi, lu nggak harus semua lu ceritain ke sosial media. Maksud gua sering lihat sih misalkan di Facebook curhatan yang tentang keluarganya gitu, curhatan tentang istrinya atau suaminya gini-gini. Maksud gua kalau itu ya jangan dibawa-bawa ke arah sosial media. Lu cuma bongkar aib keluarga lu. Iya, yang ada juga kayak misalnya ada yang sekontak nih. Iya. Teman-teman kan, bahkan di teman itu sendiri mungkin ada yang kayak rada hate gitu. Hate sama lu misalkan nih. Dia justru kayak mungkin dia nanya, "Lu kenapa?" gitu. Padahal itu nanyanya,
palingan gini kayak Eh, belakangnya justru ngomongin kan Ah, mampus lu ngetawain iya kan. gitu maksud gua. Lu ya zaman sekarang kan lu pinter-pinter lu lah. Ya. Lu bisa, boleh, nggak ada larangan lu misalkan curhat ke sosial media, Tapi lu meluapkan harus itu semua. memfilter. Nah iya, saring dulu. Apa susahnya ketika memang pantas nih buat diangkat ke sosial media, lu curhat, it's okay gitu. Dan mungkin yang baca juga bisa ikutan kayak bahwa yang ngerasain ini tuh bukan gue doang, tapi ada juga yang lain dan kayak nggak ngerasa sendiri gitu loh. Ada juga yang termotivasi mungkin. Nah, Cuman ya balik lagi kalau nggak difilter dengan kita tidak melihat sisi privasinya, mungkin ih, apa sih gitu. Kayak Iya. kitanya yang baca juga ngerasa malu, bukan Iya. dianya yang nulis gitu. Iya gitu. Jadi kayak kitanya mikir, nih orang, maksud gua agak kasihan. Kasihan, cuman mau miris-miris gimana gitu. Mau ngechat cuman gua nggak respect juga. Maksud gua itu keluarga lu gitu loh. Ini pribadi lu, jangan diangkat-angkat ke sosial media. Iya. Aib lu jangan dibongkar. Orang Allah itu udah menjaga aib lu sebaik mungkin, tapi Iya. kenapa lu bongkar? Lu sendiri yang Lu sendiri yang bongkar gitu loh. Lu sendiri yang ngeluh. Kok gua kenapa ya begini? Ya lu salahnya. Semua tuh gak ada sebab akibat, semua ada akibatnya. Semua ada sebabnya. Lu bakal kayak gitu, bakal gimana? Lu ada sebab, ada akibatnya. Ya, jadi kayak masalah yang datang bertubi-tubi itu biasanya memang yang mendorong orang buat curhat di itu, Ya, karena mungkin ya. kayak masalah bertubi-tubi otomatis kayak banyak gitu kan, datang Iya, lagi tumpuk. Nah, masalah iya, belum yang kelar. satu belum kelar, ada Iya, lagi. datang Ya. Orang juga ngedengernya males gitu, jadi ya Hmm. udahlah dia mungkin ngelimpahinnya ke sosial media gitu. Cuman bagi orang sih yang merasakan juga bingung gitu loh. Ketika memang kita ada satu masalah belum selesai, ada lagi. Dalam waktu sebulan lah misalkan, ada aja gitu masalahnya yang datang itu. Nah, bagi yang si perasa ini, yang menghadapi masalah ini bingung gitu loh. Bingungnya, anjing gua kenapa gitu. Masalah gua kok ada lagi, yang satu belum kelar. Menyelesaikannya ini kan ada sesuatu yang gini. Ada yang lari dari masalah, ada yang menghadapi masalah. Iya, Pilihan kita cuma dua, lu mau lari, cuman gak bakal nyelesain masalah. nggak bakal bisa. Lu mungkin kalau misalkan lu lari, oke, lu bakal lupa, tapi sesaat. Saat doang. Sometimes itu bisa jadi bom waktu dan masalah bakalan datang lagi ke lu. Betul banget. Dan betul kalau banget. dia lari lagi ya udah circle-nya begitu aja. Iya, muter-muter aja terus. Heeh. Cuman lu gini, ada yang misalkan depresi dengan masalah itu sampai bunuh diri. Bunuh diri pun gak menyelesaikan masalah. Ya gak sih? Lu meninggalkan beban ke orang tua. Iya. Orang tua lu ngurusin mayit lu. Nggak, misalkan kayak Belum ada lagi malu ya. takjiah yang kayak itu ngaji-ngaji kan ngeluarin biaya. Iya. Ntar lu di neraka misalkan dihisab. Belum masalah tuh belum selesai. Nggak bakal jadi Masalah tuh kayak berekor itu. iya, terus lu selama masalah itu belum terpecahkan, itu akan terus mengikuti lu, menghantui lu gitu. Jadi alangkah baiknya memang kita hadapi. Iya. Apalagi di Terlepas dari apapun hasilnya ya hadapi. terlepas dari apapun itu. Karena emang itu udah kayak Tuhan garisin, anjir bahasanya udah. Iya kan, jadi memang kayak religius memang bener gitu. kan, sebelum kita lahir pun memang kita udah ada alurnya, udah ada skenarionya, Allah udah bikin, cuman kita yang jalanin gitu loh. Kita yang meranin. Iya, kita yang peranin. Dan sebaik-baiknya kita menjadi aktor yang terbaik. Anjay, gue pengen sih kayak gitu. Tepuk Nah. tangan dong. Aplaus. Nah, maksud gua, yang menurut kata lu itu tadi, jadi aktor terbaik ini nih gimana? Menurut gua tuh manusia tuh gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Mau itu lu ustadz, mau lu itu pangkat lu apapun itu, tetap ada kesalahannya gitu loh. Jadi jangan coba-coba untuk lari dari masalah. Lu beresin itu semua. Bagi gua pun yang pernah merasakan itu, jujur gua ya kalau namanya orang pasti diterpa dengan masalah bertubi-tubi itu down parah sih abis. Apalagi yang bikin downnya itu kita dihajar sama garda terdepan kita gitu. Orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita gitu. Orang-orang terkasih. Iya kayak gitu. Jadi gimana ya? Selagi kita lagi ada masalah, kita cuma punya orang-orang terdekat doang yang tahu kita loh gitu loh. Lu tahu gua gitu. Dari teman dekat, apalagi dari keluarga. Udah itu doang. Kita nggak punya yang lain lagi gitu. Selain harta benda itu mungkin tidak berpengaruh kita kalau lagi ada masalah ya kan. Nah, masalahnya ketika kita lagi baik untuk menghadapi masalah itu dengan posisi garda terdepan kita dari keluarga, kita diserang balik sama garda terdepan kita, bro. Kadang-kadang gini, tadi kan ngomong manusia itu emang nggak perfect ya, nggak ada yang Iya. sempurna. Sometimes kita dipaksa, dituntut untuk menjadi perfect.
Dan itu dilakukan dan kita dituntut oleh ya tadi orang-orang terdekat juga gitu. Iya. Mereka tahu manusia nggak ada yang sempurna, tapi kenapa mereka sendiri yang menuntut kita untuk sempurna? Betul. Itu sih yang menurut gue risih dengan hal itu ya. Maksud gue bukan risih dalam arti gue salah, gue diomong maksudnya diperbaiki. Lu misalkan salah ini nih, gue sih fine-fine aja gitu. Cuman yang harus lu ketahui itu adalah penyampaiannya. Iya. Penyampaian lu kepada orang itu gitu loh. Tapi kayak mungkin kita ambil contoh deh orang tua. Misal itu yang menuntut kita adalah orang tua gitu. Kalau misalkan dibilang penyampaiannya yang salah, tapi sebenarnya kita juga nggak bisa kayak nyalahin gitu sih. Karena di Indonesia itu sendiri kan mungkin dari pendidikan juga gak semuanya berpendidikan tinggi ya. Dan setiap penyampaian orang tua itu pasti beda-beda karena kita nggak tahu latar belakangnya, latar belakang pendidikan mereka juga kayak gimana kan. Tapi itu pun tidak terpatok pada pendidikan sih sebenarnya, tergantung masing-masing orangnya. Intinya kita nggak bisa kayak nyalahin cara penyampaian orang tua juga karena zamannya mereka ya mungkin begitu, beda dengan zamannya kita. Yang jadi poinnya adalah ketika orang tua kita yang begitu, kita nggak bisa nyalahin, yaudah kitanya yang harus bisa apa ya. Nah yang jadi poinnya itu adalah ketika kita tahu oke, orang tua kayak gini, kita nggak bisa ngerubah mindset orang tua kita. Dan kita pun akan sulit ngerubah mindset kita kan. Ada istilah adapt or die, adaptasi atau mati, ya kan? Ya kalau misalkan emang orang tua kita kayak gitu, kita nggak bisa nyalahin. Doraka sih yang menyalahin orang tua. Nyebut doang kan nggak boleh gitu. Iya nggak boleh kan. Jadi mungkin kitanya yang harus punya effort lebih untuk itu. Jadi kita yang harus beradaptasi. Oke, orang tua gue kayak gini. Gimana caranya gue ngambil hati orang tua gue supaya dia bisa apa ya? Merestui gue dengan jalan gue yang seperti ini gitu. Karena kan ya kalau misalkan kita melakukan sesuatunya tanpa ridho orang tua katanya gak bakalan lancar ya. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan juga gitu. Betul. Jadi mungkin kitanya yang harus adaptasi gitu gak sih sama orang tua kita. Tapi kadang-kadang setelah kita adaptasi pun emang orang tuanya udah kekeh gitu gak sih? Iya, jadi gini loh maksud gue. Gitu. Suatu hal, bukan yang maksudnya gini. Lu dari terpa masalah nih. Lu tuh dihajar abis-abisan bro. Gak di luar sama teman-teman lu, sama keluarga lu juga gitu. Jadi kayak kita ngerasa anjing gua jadi orang terendah banget di dunia ini gitu loh. Kenapa gua salah apa sih? Gua sampai mikir mungkin ini balasan dari, bukan balasan sih maksud gua, ini adalah sebab akibat gua dulu. Maksudnya gua hidup di dunia ini selama 23 tahun mungkin. Apa yang gak baik gue lakuin, nah ini balasannya. Mungkin gak sih kalau lu mikir gak sih kayak gini, setiap perlakuan lu ada balasannya. Entah sekarang, entah 10 tahun ke depan, entah berapa bulan ke depan, pasti ada balasannya. Ketika lu berbuat baik, lu gak instan dapat baik juga. Tapi setelah beberapa minggu, bulan, by proses gitu. Nah gue sih ngerasa kayak oh ya mungkin gue dulu kayak pembangkang ke orang tua gitu. Kayak gue males-malesan, gak dengerin omongan orang tua. Gue sih paham akan hal itu, gue sadar. Cuman yang jadi masalah adalah ketika gue berusaha untuk bangkit dari itu, ada aja yang bikin down gue gitu. Gue udah mulai satu langkah step buat maju untuk gue bangkit memperbaiki semuanya, gue udah dihajar lagi. Itu yang bikin sulit kalau menurut gue. Dan dihajarnya pun pakai orang-orang yang gak ada di terdepan di kita, keluarga gitu loh. Jadi gue akuin kalau gue salah, cuman ya udahlah gitu, lu jangan nyudutin gue juga. Gue tuh perlu dukungan buat bangkit dari itu, berubah dari yang gue sebelumnya berbuat tidak baik jadi baik. Gue tuh butuh support untuk menyokong gue. Oke, lu bisa, lu gak boleh kayak gitu lagi. Maksud gue udah cukup sekali lu ngejas gue, lu marahin gue, udah cukup sekali. Jangan dihantem-hantem terus. Itu buat gue jadi kayak anjing, gue jadi orang terhina banget di dunia ini. Jadi kayak sampah, bener-bener sampah, berat banget gue. Kemarin juga gue pikir gue sampai ya mungkin gue dari masalah itu semua, gue ada masalah yang belum terselesaikan sama gue. Ada lagi yang klimaksnya gue meledak tuh dari keluarga gue gitu, sampai orang tua gue sakit. Dan gue niat ngasih tahu ke kakak gue gitu kan, mama sakit, gue gituin kan. Balasannya apa? Abis ngata-ngatain gue.
Nyalahin. Anjing, iya. Oke. Parah sih. Maksud gua, oke, gua yang salah gitu. Maksudnya dalam arti gua juga bisa anjing. Maksud gua gini loh, ketika Minum. maksud gua gini ya, it's okay, yang namanya anak remaja gitu kan, nggak bisa lurus terus hidup. Namanya anak remaja masih mencari jati dirinya dong gitu loh. Ketika memang ada orang tua yang keluarga yang ingin anaknya seperti ini, ya it's okay juga, nggak apa-apa kalau misalkan lu nuntut ke anak lu pengen seperti ini, ya it's okay. Cuman anaknya itu bisa apa enggak? Iya. Gue sih lebih ke situ. Nah, maksud gue, tujuan gue sama nih sama apa yang keluarga gue mau. Cuman cara mencapainya itu beda. Oke. Itu. Nah, permasalahan yang sekarang adalah orang tua kita tidak maksudnya gimana ya? Menyekat akan hal itu. Pokoknya lu harus ngikutin apa mau gue. Cuman dalam pikiran kita kan, kita makhluk sosial dong. Apalagi kita hidup di zaman modern sekarang, kita ketemu banyak orang, kita dapat relasi, kita dapat sumber, kita dapat ilmu. Apa salahnya kita coba? Gue coba berimajinasi, oke, gue nemu orang-orang baru di luar, gue coba tanemin itu satu orang demi satu orang, jadi berapa pikiran, gue satuin dalam pikiran gue. Difilter lah ya. Difilter ya, omongan-omongan baiknya, walaupun ya namanya orang kan, kan gini. Setiap kita ketemu orang, mau itu orang tatoan, mau itu auratnya kebuka, tergantung gimana lu memfilter omongan-omongan mereka. Gak selalu orang itu jelek di mata masyarakat. Gua paling gak suka sama orang yang mengejas misalkan orang yang tatoan, atau misalkan tidak, lu nggak buka kerudungan kenapa misalkan. Lu misalkan dugem atau apalah itu, mabok-mabokan. Maksud gua orang yang begitu pun masih ada baiknya di mata Allah gitu misalkan. Nggak semuanya orang itu image-nya jelek tuh ya udah pure jelek gitu, enggak. Iya, enggak. Ketika memang kita pintar memfilter orang, dari kita misalkan ngobrol sharing, gue malahan gini, gue lebih suka orang yang kayak gitu. Karena dia lebih terbuka gitu omongannya. Ketika kita ngobrol, ngalir aja gitu. Oh, jadi banyak ada yang pembelajaran dari dia ke gue gitu. Kan dia juga gak mungkin menjerumuskan lo, ayo ikut gue gitu. Gue sering ketemu orang yang begitu, malah begini bro. Lu jangan sampai kayak gua. Jangan sampai kayak gua, lu jangan sampai masuk ke dunia gua. Gua cuma ngebilangin lu harus gini. Kan lebih asik gitu. Lebih ketemu ke guanya gitu. Jadi kita masuk ke dia, cuman kita nggak terjun ke dunianya. Nah, yang gue pengen bahas adalah kayak gitu, maksud gua. Keluarga nggak selalu jadi patokan kita harus kayak gimana. Kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua lebih ke, gue pengen jadi diri gue sendiri, cuman terhalang oleh keluarga gitu loh. Jadi oke lah, memang niat baik keluarga pengen yang terbaik lah buat gue. Pengen istilahnya orang tua mana sih yang pengen anaknya gagal gitu. Cuman gue juga ada caranya gitu loh. Gue tuh ada cara buat mencapai yang gue mau gitu loh. Punya caranya sendiri gitu loh. Tapi orang tua nggak akan ngerti kalau orang tua. Sampai ya mungkin kalau dari permasalahan gue ya, orang tua gue udah gak bisa ngomong apa-apa, sampai mungkin dia sakit, emang mungkin gara-gara mikirin gua, mungkin nggak tahu kenapa. Ya memang sifat orang tua begitu mungkin ya, ke anaknya mungkin, sampai ya gue sih jadi ngerasa orang tua gua kayak gitu, jadi gua ya anjir, gua dosa besar bikin orang tua gua sakit, mikirin gua, padahal anaknya bukan gua doang gitu. Gua udah yang di umur sekarang harusnya yang udah memang bisa ngebahagiain orang tua gitu. Sampai kakak gue bilang, ini semua gara-gara lu, pokoknya awas sampai kenapa-kenapa sama mama gue. Jadi istilahnya kan kata-kata kakak gue, ini semua akibat gue gitu loh. Kalau misalkan ada kenapa-napa sama orang tua gue salahnya. Padahal kan memang gimana, gue juga bingung sih sebenarnya ada di fase kayak gini, dimana gue gini loh, gue ada sesuatu yang pengen gue capai. Cuman itu belum mungkin memang belum entah itu belum kesampaian apa memang tidak jadi rezeki gua gitu loh. Gua ada di pasti di jalan itu, cuma memang tidak terlihat oleh orang tua. Gua tuh tidak memperlihatkan gua lagi ini lagi itu. Memang gua tipikal orang yang gak dekat sama orang tua sih. Apa-apa curhat sama orang tua. Jadi mungkin memang pikirannya orang tua gua ke gua,
lu malas-malasan gitu. Cuman di belakang itu gue lagi baik berusaha untuk menuju yang gue mau, dan pasti hasilnya pun orang tua gue bangga gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan anak muda mungkin di situ kalau menurut gue ya, yang mungkin permasalahannya hampir sama kayak gue gitu. Iya. Jadi yang sempat pernah dibahas juga di Kebun Akar Pohon adalah ketika memang dimana kita punya imajinasi, punya ide sesuatu yang luar biasa menurut kita, versi kita gitu, dan kalaupun memang kita mencapai itu dan berhasil, pasti terlihat gitu. Nah, ketika kita ada step dimana baru selangkah, kita udah disekat, kita gak dikasih jalan. Maunya orang tua tuh udah kayak gini gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue stuck aja di situ. Jadi kita tuh udah kita dikasih skenario sama Allah, kita dikasih skenario lagi sama orang tua. Gue sih nggak menyalahkan, nggak menolak, nggak menyalahkan orang tua juga. Cuman kita nggak jadi kayak diri kita sendiri, ya nggak sih? Kita jadi kayak hidup. Ya memang kalau pengen berbakti ikutin orang tua. Cuman pesan gue adalah anak tuh pengen juga loh kayak jadi diri sendiri. Pengen banggain orang tua cuman versinya gitu loh. Gue juga pengen banggain orang tua gue, banggain semua keluarga gue, tapi dengan cara gue gitu loh. Karena yang gue tangkap dari sini adalah kita memang udah sering nurutin orang tua, kita udah sering banget dengerin orang tua. Tapi kayak pernah nggak sih orang tua dengerin kita? Ya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Kita jadi anak tuh jadi serba salah. Kita nggak menyalahkan, cuman kayak memohon kayak sekali aja kita yang didengerin gitu. Nah iya, kita jadi yang dipahamin, yang didengerin gitu. Berusaha sama-sama memahami lah gitu. Jadi istilah kata anak maunya apa, ketika memang tidak buruk keinginannya, tidak melenceng dari jalan yang ditetapkan oleh entah itu agama ataupun orang tua, ya udah bebasin gitu loh. Kita tuh cuma butuh support dari orang tua. Ketika memang ada keinginan dari anaknya untuk mencapai suatu hal, ya tinggal support, apa susahnya. Selagi itu di jalannya yang benar. Iya gitu loh. Yang baik. Iya, karena memang mungkin orang tua, gue sempet dengar gini sih dari orang tua gue. Lu tuh di umur sekarang emang gak mau nikah. Lu tuh gak lihat adek lu, kalau bahasa kitanya kan. Adek lu udah gede, masa sih ntar nikahnya diduluin, dilangkahin lah bahasanya gitu. Di umurnya sekarang tuh udah bukannya leha-leha kata dia gitu. Jadi istilahnya lu tuh tinggal kerja, hidup enak, nabung, apa yang lu mau pengen punya nikah ya tinggal nikah, bikin rumah, udah selesai. Tapi kalau menurut gue itu tuh pun gak cukup. Menurut gue itu tuh hidup yang menurut gue yang biasa-biasa aja, yang ya memang kehidupan ya udah tau gitu. Kalau misalkan simple, lu sekolah, lu lulus, lu kerja, bagian orang tua. Ketika lu itu udah semua lu nabung, nikah, punya rumah, punya anak, selesai. Menurut gue itu cuma biasa-biasa aja. Karena lu masih ada satu hal yang pengen lu capai, tapi tidak termasuk dari yang lu sebutin tadi kan? Iya, karena gue punya pemikiran gitu karena gue banyak nemu orang yang memang yang kata lu tadi, gue filter. Berbagai orang gue temuin, gue filter. Oh oke nih, ketika memang kata-kata orang yang gue filter, gue satuin jadi sebuah ide yang besar buat gue, keinginan yang besar. Apa salahnya gue coba gitu loh? Karena gue gak mau orang yang monoton. Gue gak suka, maksudnya bukan gak suka sih, gue gak menyalahkan juga. Karena gue lebih, gimana ya bisa sebut energik, gue lebih ke gitu sih. Maksudnya gue aja pernah ngalamin kerja di mana yang ketika gue baru 6 bulan gue disuruh misalkan pindah divisi, gue sih mau aja, pengen aja. Karena sesuatu hal baru itu menurut gue bagus banget. Karena pengalaman itu berharga. Gue gak mau sampai menyesal di hari tua nanti. Itu yang gue pikirin. Hidup simpel emang gampang, cuman lu ntar mikir gak anak lu, cucu lu ntar bisa hidup enak gak? Iya. Gue sih lebih situ, karena kan gini, kita hidup di lu percaya kehidupan tuh gak terlepas dari keturunan gak? Iya. Maksudnya alur kehidupannya. Nah gue mencoba menolak itu, karena menurut gue yang gue alamin ya, mungkin dari berbagai keluarga beda-beda pastinya di mana. Cuman yang dialamin gue adalah gue gak mau penerus gue ngalamin apa yang gue alamin, yang misalkan di keluarga gue ngalamin yang pahit, yang istilahnya keadaan yang secukupnya, makan ya udah finansial yang
coba serba ya udah segitu gitu, stuck, gak bisa, pengen keinginan yang lebih. Nah gue tuh mencoba gak mau kayak gitu loh. Gue punya pemikiran dimana punya anak, punya cucu, ya udah hidup enak. Anak gue harus kuliah, anak gue harus sukses lebih dari gue, istri gue harus jadi istilahnya patokan dari gue juga. Istilahnya gue punya ilmu-ilmu yang lebih yang diterapin buat istri gue tanamin ke anak gue, karena kan kalau anak lebih ke istri gitu kan, kita kerja. Nah gue pengen itu, gue udah pengen udah rencana gitu sebenarnya, udah merancang, gue tuh udah jauh pikiran gue. Nah ketika memang kita mau melangkah, ya itulah namanya hidup, susah sih, karena circle-nya memang begitu. Itu sih apa yang lo alamin juga orang lain juga pasti ada yang ngalamin juga sama. Iya, maksud gue cuma mengutarakan apa yang gue rasain ya gini, tanpa ada gimmick atau gue ngerancang cerita, nggak ada. Ini pure gue yang alamin gue gitu, karena yang tadi awal karena curhat itu yang kalau udah ngomong kayak gini tuh udah lega banget sih. Bukan sesuatu hal kita mencari permasalahan kita harus apa sih, dengan kita cerita pun kita udah lega banget. Bukan gitu. Berarti pengen dikasihanin juga. Iya itu. Cuman kalau memang lebih asik kita ngobrolnya sama yang frekuensi, ngerti bahasa kita kemana, alurnya kemana, lebih ke situ sih. Maksud gue intinya kesimpulannya adalah buat anak-anak remaja yang muda kayak gue ini, pokoknya impian lu tuh jangan sampai terpatahkan oleh apapun ketika memang itu positif. Lu hantem terus aja pokoknya ketika memang ada hambatan. Even itu orang tua sendiri yang menghambat, even itu keluarga sendiri yang menghambat, tapi itu jadiin buat apa sih, penyemangat gitu. Iya, walaupun hambatan, pokoknya tembok yang lu hadepin lu keluarga, hantem aja terus. Tapi dengan cara yang baik. Jangan cara yang menyeleweng, lu membantah, lu jadi durhaka sama orang tua lu, jangan seperti itu. Maksud gua, karena cara itu pasti banyak. Iya, lu pokoknya cari cara yang terbaik mungkin agar impian-impian lu tercapai. Intinya itu sih kalau menurut gua. Karena yang gua alamin sekarang, gua sekarang lagi berusaha baiknya buat bangkit dari yang keterpurukan kemarin. Gua berusaha untuk membuktikan kepada orang-orang tua gua, keluarga gua lah istilahnya, buat lingkungan keluarga gua. Pokoknya intinya gue sukses. Itu sih, sampai gue nggak nyangka adalah. Terima kasih doanya. Amin ya. Buat semuanya, amin. Gue yang paling gak nyangka adalah gue sama Ade itu cenderung orang yang nggak akrab. Negur pun gue secukupnya aja gitu, seperlunya aja. Nah di saat gue kemarin lagi down-downnya gitu, dia penyelamat gue. Gue jadi siapa yang ngerasa gue jadi kakak memang gak berguna. Jadi kayak lebih dia sih yang lebih kakaknya. Gue sih the best banget buat adik gue. Maksudnya gue berterima kasih banget. Cowok juga. Mungkin dia lebih ke, kan gue maksudnya kan kemarin udah di ujung tanduk nih, gue berhenti kuliah karena masalah finansial juga. Cuman mungkin dia karena ngerasa gue gak bisa, cuman kakak gue gak boleh, dia harus bisa. Jadi istilah kata, gue gak bisa mencapai untuk bisa misalkan lulusan sarjana atau kuliah. Gue gak bisa itu mungkin ya yang dirasa. Tapi gue harus berusaha bantuin kakak gue. Mungkin itu yang dirasain sama adik gue. Makanya gue terima kasih banget. Walaupun gue memang gak akrab, gue gak nyangka sih kemarin dia sampai ngechat ke gue. Ini ada buat biaya kuliah, anjing. Gila keren sih, maksud gue. Dia ada loh, gak pantas. Maksudnya bukan gak pantas sih, lebih ke harusnya kakak, harusnya gue ke adek ini iya, maksudnya gila sih, gue bener-bener ditampar habis-habisan sama kehidupan. Ngerti gak maksud gue? Iya, paham. Iya, jadi bener-bener apa ya, jadi lebih ke yang bukan omongan, cuman lebih ke yang dirasain pure, bener-bener kayak kita nonton film. Dan itu tuh merasa tertampar gitu kan. Abis sih banget gua, maksud gua ya udah mah gua ditampar sama kakak gua dengan ngomong kayak gitu. Adek gua niat baik, cuman gua ngerasa ketampar. Karena gua berusaha, itu tuh harusnya kakak yang begitu, bukan adek gua. Tapi cuman, ada pertanyaan. Apa? Diterima gak? Nah itu maksud kalau terima gak? Gue sih mikirnya gini, yang kata gue tadi ya, mungkin adek gue gak bisa mencapai itu, makanya dia berusaha mati-matian buat biayain gue. Nah gue
yang harus gue lakukan sekarang adalah gak boleh ngecewain dia, Iya, terutama menjaga keluarga. amanah itu. Menjaga amanah itu. Ketika memang dia berusaha untuk gue, untuk biaya untuk kuliah gue, nah gue gak boleh mensia-siakan itu lagi. Gue harus benar-benar baik, gue harus lulus dengan gelar gue harus banggain mereka. Intinya itu sih. Jadi tidak ada kata-kata yang memang kita memang ada sih kata-kata kita merasa terendah atau mungkin ada kan kalau ego misalkan gue gak mau nih dibantu sama adik gue. Ada gak sih yang egois kayak gitu sampai benar-benar ya mengorbankan misalkan harus putus kuliah demi nggak mau dibantu oleh adik, ada kan yang kayak gitu, atau misalkan Itu sama orang-orang aja kayak lain nolak rezeki juga kan. iya nah gue sih lebih berpikiran mungkin Allah ngasih rezeki lewat dia. Iya, jalannya di situ. Jadi istilahnya walaupun lu lagi tertimpa masalah, lu jangan menutupi hal-hal yang pemikiran yang baik. Maksud gue Allah itu tidak selamanya menurunkan beban tanpa maksudnya Allah tidak akan menguji hambanya jika itu di luar dari kemampuan hambanya tersebut. Nah, itu maksud gue. Ayat berapa surat Al-Baqarah ya? Iya, jadi istilahnya pasti ada jalan keluar. Nah, kebanyakan adalah manusia itu menolak. Selalu aja menyalahkan, ya Allah kenapa sih gue gini, ya Allah kenapa sih gue gini, padahal dia ada suatu orang entah itu keluarga, entah itu teman datang untuk bantuin dia, padahal itu tuh udah rencana Allah. Cuman kita menolak. Itu sih maksud gue, wawasan lu jangan sampai ditutup, gengsi. Maksud gue pemikiran lu jangan sampai dibuka, jangan sampai ditutup karena permasalahan lu. Lu tuh harus open mindset, lu jangan sampai harus open minded. Iya, jangan sampai ketika lu dapat masalah lu jadi stuck. Jangan sampai kayak gitu sih. Maksud gue itu buntu. Kayak gitu Biarin sih. ngalir aja gitu. Biarin ngalir aja semua. Ya maksud gue juga nih yang ngalamin kayak kemarin 1 bulan full gue yang ngadepin masalah yang gak habis-habis. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit emang ada jalan keluar. Kalau kita memang menghadapinya jangan lari. Intinya jangan lari sih. Masalah itu jangan lari. Kita hadepin. Itu sih. Wah, gila, berat banget ya bahasan podcast kali ini. Ya mau gimana, namanya kehidupan kan, semua orang bakal merasakan down, stuck. Cuman ya mungkin ilmu-ilmu dari podcast-podcast sebelumnya gue ambil juga. Iya. Karena disaring lagi karena disatuin. Iya, karena gue mikir gini, setiap ada permasalahan-permasalahan yang datang pasti ada jalan keluarnya. Tergantung kita menghadapinya bagaimana gitu. Nah makanya kita sebagai anak muda ketika memang ada masalah jangan sampailah kita down. Kita harus cepat-cepat keluar dari masa itu. Ketika memang kita insecure, down, atau misalkan kita tidak kita dihalang batas oleh orang tua, keluarga, pokoknya intinya jangan sampai kita berputus asa. Kita harus baik terus, maupun itu apapun masalahnya, apapun keadaannya, gimana pun, tidak punya uang, tidak punya apapun itu, tidak punya teman, never tidak walk alone. You never walk alone. Ya kan lu hidup buat diri lu sendiri. Iya. Iya kan? Ya udah. Kenapa harus jalanin aja tanpa ada campur tangan orang. Misalnya campur tangan itu bukan berarti yang kayak pengen ngebantu terus lu tolak, bukan. Iya. Maksudnya. Memang udah jalan takdirnya. Kan kita makhluk sosial. Gak bisa individu. Kita kan makhluk sosial, gak bisa individu. Kita hidup gak bisa sendiri. Cuman ketika memang kita hidup buat diri kita, ya lu yang nentuin lu mau kemana. Gitu loh. Jangan sampai lu tua lu nyesel gitu. Karena penyesalan datangnya terakhir. Awal tuh pendaftaran. Gue cuma itu sih pendaftaran. Maksudnya ya nggak mau sampai kecewa di akhir nanti. Maksud gue. Wow, itu cukup inspiratif ya. Enggak lah, masih banyak cerita yang inspiratif. Tapi ini memang inspiratif juga sih, karena kan ya mungkin kita yang di sini juga nih di belakang kamera juga mungkin sedikit lebihnya pasti ngalamin hal yang sama, walaupun tidak sama persis, tapi setidaknya ya pasti selalu ada kesamaan gitu. Pasti. Apalagi dalam keluarga itu udah pasti lah, udah lumrah lah. Udah lumrah kalau sama keluarga. Udah familiar juga. Gitu. Wow, hari ini tuh benar-benar. Oh iya, ini kan berhubung saya host magang ya. Host magang enggak lah. Om, tekan kontrak Om. Tekan kontrak berapa tahun? Jadi kan tadi udah opening nih, udah opening kan. Terus? Masa sekarang yang magang lagi sih yang
Apa penutup? Iya, Iya yang nggak? closing. Iya kan itu semua dari host. Mau opening, mau penutup itu host Sekarang lah. udah tukeran. Sekarang saya narasumbernya, Anda hostnya gitu. Tukeran. Manjang dong, episode 2 dong, part 2 dong. Enggak, gak usah ditanya-tanya. Saya Oh. mah gitu. Langsung closing aja gitu Ya maksudnya. udah, Gak paham. closing banget. tinggal closing aja, Yaudah, santai closing. aja ya udah closing. Closing, Pak. Gue udah bosen. Ayolah, bantu saya lah. Bantu saya. Pak. Iya kan, gue udah Saya lah, mencurah, Pak. gue udah mencurahkan masalah gue nih, gue udah ya mengutarakan semuanya, masa gue harus closing? Gak kasihan sama Iya mama juga gue. sih. Enggak sih. Enggak juga sih. Bercanda. Canda gak kasihan. Ya intinya gue nitip pesan aja buat yang nonton video ini, jangan jadi acuan juga cerita-cerita gue gitu. Maksudnya acuan yang jangan sampai ya kalau di jazz ya gue sih whatever terserah lu. Cerna yang positifnya aja lah. Iya, ambil Karena- yang positif karena kita aja. semua juga kayak Iya. gue gitu ngomong di sini pun kayak belum berarti gue tuh lebih baik dari yang lain gitu. Iya. Enggak juga, mungkin emang karena kesempatannya aja gitu. Nah iya, kita cuma mengutarakan kok. Iya. Berhubung kita memang lagi di sisi podcast, kita mengutarakan ya lu yang nonton ya mood gue ya saring filter kalau lu pemuda yang baik, ya kan? Kalau misalkan lu hobinya berkomentar ya lu stuck di situ doang. Lu mau jadi netizen plus 62 terus, gak mau yang jadi artisnya Kayak gitu. gak ada perkembangan, gak ada kemajuan. Iya. Ya udahlah gitu. Kayak hidup tanpa harapan ya gak sih? Iyalah. Hidup tanpa harapan sebab akibat oleh rebahan. Anjay, keren. Jadi gimana, mau langsung closing aja? Ya gak apa-apa silakan. Gue udah berat juga nih. Pengen ngerokok maksud gue bisa ngerokok di sini. Oh alah. Gimana closingnya? Lebih ya terserah. Closing gimana sih? Thank you. Dan udah gitu. Thanks for watching. Thanks for watching. See you next time. Bye bye. Udah kelar. Oke, mungkin podcast kali ini sampai di sini aja kali ya. Karena emang udah cukup lumayan berat juga bahasannya. Ya gue juga mau minta maaf sebelumnya kalau misalkan ada kata-kata gue yang di luar konteks atau sama-sama, ada yang menyindir sebagian pihak. Iya. Itu gue mohon maaf banget karena itu Ada- tidak ada salah-salah kata Iya, atau tidak sosokan kita bermaksud. pakai bahasa-bahasa Iya. yang kayak sebenarnya kita juga nggak tahu kita mau apaan sih gitu. ya jadi istilahnya kita gak ada maksud, cuman kita Kita- ngalir aja. Iya, kita Iya. nggak, karena emang ya obrolan kita ya memang begini gitu kan. Ya, itu lagi buat keluarga gua, buat kakak gua juga yang kemarin ngomong ke gua juga nggak benci, nggak dendam. Itu cuma buat acuan gua buat Iya, itu buat kedepannya memotivasi ya. diri kan. Dan terima kasih juga buat adek gua, lu keren bro. Ya, terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton podcast kita dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. Jadi Iyalah. kita bukan cuman podcast aja. Iyalah, masih Ada banyak konten-konten hal. lain Masih banyak yang hal ya. random juga. Iya, masih banyak hal yang menarik untuk dibahas. Hmm. Jadi thanks for watching. Dadah.